Saudara, bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Saya Anneke menjumpai Anda dalam program Wanita Berpengharapan. Di bagian pertama, saya akan mengulas secara singkat tentang pengobatan tekanan darah tinggi. Di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pelajaran penting tentang susahnya mengeluarkan balok di mata. Silahkan mengajak kerabat Anda juga, boleh berteman dengan secangkir teh, dan mari simak bersama. Sahabat wanita, ada seorang wanita yang lanjut usia yang menderita stroke. Setelah dibawa ke dokter menjelaskan bahwa wanita lanjut usia itu terkena stroke karena sepertinya sudah bertahun-tahun mengalami tekanan darah tinggi dan tidak dilakukan pengobatan. Masalahnya, wanita itu sebelumnya tidak tahu kalau dia punya tekanan darah tinggi. Wanita itu terus berkomunikasi dengan dokter yang merawatnya dan menanyakan bagaimana mencegah tekanan darah tinggi. Dokternya menjawab bahwa tekanan darah tinggi bisa dicegah dengan olahraga teratur. Cara yang kedua untuk mencegah tekanan darah tinggi selain berolahraga adalah konsumsi makanan sehat. Bagaimana pengaruhnya? Pertama-tama, kelebihan berat badan akan mengakibatkan tekanan darah tinggi, atau kelebihan berat badan punya andil terjadinya tekanan darah tinggi. Salah satu penyumbang berat badan lebih adalah makanan yang manis. Selain itu, konsumsi makanan yang banyak mengandung garam juga bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran besar manfaatnya, karena buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung lebih sedikit kalori dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Itu berarti konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran tidak akan menambah berat badan kita. Buah-buahan dan sayur-sayuran menyediakan vitamin dan mineral yang menolong kita untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Selain makan makanan yang manis dan garam, merokok dan minum minuman keras juga punya andil terhadap gangguan tekanan darah tinggi. Keduanya bisa mendatangkan masalah yang sangat buruk bagi kesehatan kita. Kita sudah bicara mengenai pola makan yang benar dan juga mengenai olahraga. Kita juga sudah membahas mengenai menghindari rokok dan minuman keras. Kalau kita melakukan semua ini, kita bisa mencegah munculnya tekanan darah tinggi. Ini untuk pencegahannya. Masalahnya, bagaimana kalau tekanan darah kita sudah terlanjur tinggi? Pertama-tama mari perhatikan kelompok angka yang menjadi hasil ukuran dari tekanan darah kita. Kalau angka atasnya atau angka sistolik itu kurang dari 140, tetapi angka bawahnya atau angka diastol berkisar antara 90 sampai 100, maka tekanan darah ini perlu diperiksa paling tidak 1 kali setiap 6 bulan untuk memastikan apakah angka itu angka yang sebenarnya. Kalau memang demikian, maka kita perlu menjaganya dengan makanan sehat dan olahraga seperti yang kita bahas tadi. Seringkali dengan makan makanan sehat dan olahraga, maka tekanan darah bisa turun. Tapi kalau setelah 6 bulan, tekanan darahnya justru cenderung naik, atau kalau kita tidak bisa melakukan olahraga yang cukup, mungkin dokter akan menyarankan kita untuk konsumsi obat penurun tekanan darah. Ada banyak jenis obat yang bisa dipakai untuk menurunkan tekanan darah. Dokter yang bisa memilihkan jenis obat yang paling tepat untuk kita. Banyak di antara obat-obatan itu sudah dipakai selama bertahun-tahun dan sudah terbukti aman
untuk dipakai mengendalikan tekanan darah tinggi. Yang terpenting, kita tidak boleh minum obat tekanan darah tanpa anjuran dokter, karena obat itu bisa saja membawa efek samping yang tidak kita ketahui. Dokter yang berhak memberikan obat itu kepada kita, termasuk membicarakan efek samping maupun keuntungan dari obat itu. Resep yang diberikan dokter untuk kita hanya berlaku untuk kita. Jangan sampai kita memberikan kepada orang lain meskipun punya gangguan yang sama, karena setiap orang punya kondisi yang berbeda. Jadi bisa saja sama-sama mengalami tekanan darah tinggi, tapi konsumsi obatnya beda. Dan kalau kita sudah memulai pengobatan untuk tekanan darah tinggi, kita perlu cek rutin ke dokter setiap 1-4 minggu sekali untuk memeriksa lagi tekanan darah, detak jantung, dan beberapa hal lain yang perlu diperiksa. Lalu bagaimana kalau tekanan darah kita sangat tinggi ketika pertama kali diperiksa? Misalnya, begitu diperiksa, hasilnya 160/110. Dokter akan mulai memberikan obat penurun tekanan darah pada hari itu juga. Mengapa? Karena tekanan darah yang tinggi seperti itu bisa dengan cepat mengakibatkan masalah serius terhadap jantung, ginjal, bahkan bisa mengakibatkan kerusakan otak. Di situasi seperti ini, kita harus kembali untuk periksa beberapa hari sesudahnya sesuai anjuran dokter. Kadang-kadang tidak semua penderita tekanan darah tinggi menunjukkan gejala. Tapi mari kita pahami bersama, kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas, ada baiknya kita rutin untuk cek tekanan darah. Apalagi kalau kita punya sejarah keluarga dengan riwayat gangguan ini, kita harus lebih waspada. Kalau kita merasa tidak enak badan, kita perlu ambil waktu untuk istirahat. Kalau dalam 2 hari rasa tidak enak badan masih kita rasakan, tidak ada salahnya kita ambil waktu juga untuk cek tekanan darah. Kalau kita merasa tidak enak badan dan badan kita justru benar-benar terasa sakit, bahkan kita sampai sulit bernafas yang normal, sesegera mungkin periksakan diri ke dokter atau rumah sakit. Jadi sahabat wanita, semua orang punya tekanan darah. Ada yang rendah, ada yang normal, dan ada yang tinggi. Penyebab tekanan darah tinggi bisa karena riwayat keluarga atau turunan dari orang tua, bisa juga karena pola makan yang tidak tepat dan kurangnya olahraga. Selain itu, orang dengan tingkat stres yang tinggi juga bisa mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi perlu dicegah dan perlu diatasi karena bisa menimbulkan kerusakan pada beberapa organ tubuh dalam jangka waktu yang lama. Tekanan darah tinggi yang tidak dicegah dan tidak diobati bisa mengakibatkan komplikasi dan gangguan kesehatan, salah satunya stroke. Pencegahan tekanan darah tinggi perlu dilakukan dengan tetap menjaga tubuh agar tidak kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dengan konsumsi makanan yang manis punya andil besar terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, konsumsi makanan yang banyak mengandung garam juga bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Banyaklah konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, ini perlu jadi pertimbangan dan kebiasaan karena ada manfaat besarnya. Buah-buahan dan sayuran mengandung lebih sedikit kalori dibandingkan dengan makanan yang lain. Buah-buahan dan sayuran juga menyediakan vitamin dan mineral yang akan menolong kita untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Konsumsi buah-buahan dan sayuran tidak akan menambah berat badan kita. Kalau di sekitar kita masih banyak yang merokok dan minum minuman keras, boleh kita memberitahu bahwa merokok dan minum minuman keras juga punya andil terhadap gangguan tekanan darah tinggi
dan akan mendatangkan masalah yang sangat buruk bagi kesehatan. Jangan panik juga. Untuk mengetahui kita mengalami tekanan darah tinggi atau tidak, pemeriksaan rutin tekanan darah perlu dilakukan. Dan dokter atau tenaga medis harus menjadi tujuan utama kita untuk berkonsultasi dan berobat. Sekali dimulainya pengobatan, jangan sampai terputus di tengah jalan tanpa konsultasi dokter. Pengobatan untuk tekanan darah tinggi perlu dibarengi dengan olahraga yang tepat dan konsumsi makanan yang sehat. Sahabat wanita, semoga informasi ini menolong Anda dan menambah wawasan Anda untuk memperhatikan anggota keluarga juga, supaya terhindar dari tekanan darah tinggi, atau bisa menjalani pengobatan dengan baik. Jangan beranjak dulu dari acara ini karena sesaat lagi, Ibu Lilis Gantari akan hadir untuk Anda. Susahnya mengeluarkan balok di mata akan menjadi pelajaran penting yang akan kita simak bersama sesudah sebuah lagu berikut ini. Di dalam kegelapan dunia ini, ku tak dapat jalan sendiri. Hanyalah di dalam-Mu ku temui jalinan kasih yang abadi. Seindah fajar di pagi hari, mengubahkan nurani. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Di dalam kegelapan dunia ini, ku tak dapat jalan sendiri. Hanyalah di dalam-Mu ku temui jalinan kasih yang abadi. Seindah fajar di pagi hari, mengubahkan nurani. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Bawaku hanyut ke dalam sungai-Mu Tuhan, bawaku melekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku.
dekat dalam hadirat-Mu. Ingin ku hidup menyatu dengan-Mu Bapa, agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Agar aku mengerti segala rancangan-Mu di dalam hidupku. Sahabat, pernahkah Anda menjumpai seorang teman wanita yang hobinya selalu menghakimi, mengkritik, atau menyalahkan orang lain? Tentu Anda pernah bertemu dengan wanita seperti itu, bukan? Ada seorang wanita yang tinggal di sebuah desa kecil di negara Amerika. Wanita itu adalah seorang wanita yang sangat sibuk. Dari pagi hingga petang hari, pekerjaannya hanya memperhatikan orang dan mengkritiknya. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan menuju kota, matanya mulai terganggu. Mungkin ada debu dalam matanya, pikirnya seperti itu. Tetapi ia terus melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di kota, ia melihat seorang anak dan ibunya. Ibu itu meletakkan cuciannya di tanah sebentar dan bermain dengan anaknya. Wanita itu kemudian berhenti dan berteriak kepada ibu tadi. "Hei, apa yang kamu kerjakan? Kamu sungguh-sungguh malas. Ambil cucianmu dan mulailah bekerja. Kamu telah membuang-buang waktu." Setelah memarahi seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya tadi, ia berjalan dengan ketusnya. Dan matanya mulai lagi terasa sakit seperti disengat binatang. Dan ia berpikir mungkin bukan debu yang ada di matanya, tetapi lebih besar dari itu. Tidak ada masalah, ia terus melanjutkan perjalanannya. Kemudian, sampailah ia pada sekelompok wanita yang sedang minum teh bersama-sama. Wanita itu kemudian ikut duduk bersama-sama mereka, sekaligus beristirahat. Kelompok wanita itu sedang menghibur seorang temannya yang sedang bersedih. Dan mereka mencoba membuat lelucon agar temannya mau tersenyum. Tak lama kemudian, wanita itu yang suka mengkritik tadi itu berkata, "Kalian perempuan-perempuan bodoh. Apa yang kalian bicarakan adalah kebodohan. Seharusnya kalian membicarakan sesuatu yang penting, bukan hal-hal yang bodoh." Dengan marah, wanita itu pergi meninggalkan kelompok wanita itu. Matanya bertambah bengkak, seolah-olah ada batu dalam matanya. Tetapi ia terus berjalan. Lalu sampailah wanita itu di pasar dan membeli buah-buahan. Saat itu, sudah sangat susah bagi wanita itu untuk melihat, karena matanya terasa sangat sakit. Namun, ia masih memperhatikan seorang wanita dengan dandanan yang mencolok dan baju yang kotor. Dengan cepat, ia mendatangi wanita itu dan berkata, "Hei kamu, kelihatan menjijikkan dan tidak senonoh. Kamu harusnya merasa malu, sudah menjadi contoh yang tidak baik bagi keluarga dan temanmu." Sahabat, itulah hidup wanita yang super sibuk mengurusi hidup orang lain. Ia sibuk mengkritik, memarahi, menyalahkan, dan lain sebagainya. Padahal, di desanya, wanita itu terkenal sebagai wanita yang pelit dan suka menyusahkan orang lain. Ini sama saja bahwa wanita itu selalu melihat kesalahan orang lain, sedangkan kesalahannya tidak tampak baginya. Ada pepatah yang mengatakan begini, "Selumbar di mata orang tampak, tetapi balok di matanya sendiri tidak tampak." Bayangkan, bila Anda memiliki teman seperti wanita itu, pasti Anda akan menjauh, bahkan mungkin tidak mau bertemu dengannya lagi. Ya, tentu setiap orang tidak ingin memiliki teman yang suka mengkritik dan menunjukkan kesalahan orang lain, padahal kesalahannya sendiri banyak sekali. Sahabat,
Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-5 mengatakan demikian. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sahabat, firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan jelas melarang kita menghakimi orang lain. Jauh lebih penting untuk kita melihat kesalahan kita sendiri dan memperbaikinya daripada kita melihat kesalahan orang lain dan menghakiminya. Memang sangat mudah untuk mengkritik orang lain. Jauh lebih mudah menghakimi orang lain daripada menghakimi diri sendiri. Tetapi itu tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Alkitab mengatakan bahwa menghakimi orang lain bukanlah urusan kita. Kita bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan kita sendiri. Kita tidak memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, doakanlah agar orang tersebut menyadari kesalahannya. Kalau ingin menegur, sebaiknya bicara empat mata. Jangan di depan umum, apalagi dengan kata-kata yang kasar dan negatif. Kadang kita memang tidak bisa mengendalikan lidah kita. Kita cepat sekali menegur dengan kasar dan mempermalukan orang yang bersalah di depan umum. Alkitab juga berbicara mengenai lidah. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 mengatakan begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sahabat, walaupun lidah itu kecil, tetapi mempunyai banyak kekuatan. Lidah seperti api. Ia dapat menghancurkan. Ia bagaikan kemudi kapal. Lidah dapat mengendalikan segala sesuatu. Dengan lidah, kita memuji Tuhan. Dan dengan lidah, kita mengutuk orang lain. Bukankah wanita sering menggunakan lidahnya untuk mengkritik dan menghakimi orang lain? Nah, sahabat, mari kita mengeluarkan balok di mata kita sendiri meskipun susah. Kita harus terus berusaha. Jika kita sudah biasa melihat kesalahan kita sendiri dan berniat memperbaiki kesalahan kita, maka akan mudah bagi kita untuk mengeluarkan balok di mata kita sendiri. Ini akan jauh lebih penting daripada kita selalu melihat selumbar di mata orang dan berusaha untuk menghakiminya. Tuhan memberkati Anda. Amin. Mimpiku melangkah selalu di jalan
Sahabat wanita, terima kasih sudah bersama kami di acara Wanita Berpengharapan. Pengobatan tekanan darah tinggi sudah kita dengar bersama. Susahnya mengeluarkan balok di mata juga sudah kita pahami bersama. Semoga dua pelajaran penting ini menolong kita untuk tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silahkan kirimkan tanggapannya kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.